Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tribuners, ketemu lagi bersama saya Harley. Untuk hari ini episode Bincang Bola saya tidak ditemani sama Ginan karena Ginannya kebetulan ya nggak tahu lah lagi ngapain, lagi kerja kebetulan sebenarnya. Tapi saya juga nggak sendirian karena hari ini saya ditemani dengan sama Kang Ari, betul ya Kang ya? Apa kabar Kang? Sehat? Sehat walafiat, ya. Alhamdulillah. Kang Ari ini adalah anggota dari anggota dari Manchester Pengurus City aja lah, Indonesia, pengurus juga. Jadi tema untuk malam hari ini kita akan membahas pertandingan leg kedua Liga Champions antara Real Madrid dan Manchester City. Tapi sayang teman-teman Real Madrid yang gak ngejawab. Sebenarnya kita udah undang, jadi niatnya kita mau mempertemukan nih adu argumen antara teman-teman Manchester City dan teman-teman Real Madrid. Tapi sayang Kang, Real Madridnya belum bisa datang. Tapi nggak apa-apa. Akang aja ya. Jadi. Saya jadi seperti saya fans invalan, Iya. karbitan. Kayak yang sebelah sini kebanyakan sih katanya rumor-rumornya nih anak-anak. Ya, ada sentimen itu. Nah, teman-teman Manchester City itu stigmanya kayak gitu sih kebanyakan. karena datangin pemain-pemain besar dalam waktu yang mie, cepat. gitu. Iya, instan. Nah, itu Akang sendiri nih. Sekarang saya mau tanya-tanya, Ya. menjadi fans Manchester City itu sejak kapan, Kang? Kira-kira sebelum nikah ya itu tuh tahun 2011-an lah kalau nggak salah. Oh, lumayan lama ya. Tapi saya football lovers sebenarnya. Pecinta sepak bola. Iya, dari tahun 98 udah nonton bola. Ingat waktu Euro kan? Euro. Ya, Euro di Perancis itu kalau nggak salah 2000 itu kan. Piala Dunia 98 udah nonton di Perancis itu kan, maksudnya di TV gitu. Iya, Udah tahu bola gitu. Sebelum City Sebelum situ ya itu football lovers. nggak ada klub Oh, spesifik. nggak ada sih, soalnya dulu kan nggak se-trending gitulah. Football itu biasa kayak kita suka bola ya nonton gitu. Misalnya kan dulu lagi bagus Madrid, MU kan Jadi masih fans bagus. MU. Enggak sih sebenarnya, cuma lihat permainan mereka itu enak gitu. Iya. Kayak gitu sih sebenarnya. Jadi Akang ini dari 2011 cukup lama. Jangan bilang fans karbitan nih. Dia udah jadi fans Manchester City sejak lama. Tapi memang saya akuin 2000 juara pertama tuh yang Aguero last minute itu 2012 ya. 2012 itu emang saya nonton juga, emang lumayan keren banget sih mainnya sebenarnya. Zaman itu. Iya sih, paling tegang itu. Tegang, saya musim paling bikin kita teh gimana ya? Sampai MU udah pasang panggung ya di sana ya. Nah, itu dia. Jangan kayak itu yang di Inggris, yang di Sunderland-nya gitu ya, yang di Stadion Sunderland itu kan udah bangga ya. Tiba-tiba Kun Aguero melesat. Udah diem semuanya. Itu 90 plus 3 ya? 3 atau 4 ya? Iya. Ada time menit terakhir Itu juga golnya enggak unik lah kata saya. Iya, emang saya merinding sih sebenarnya nonton itu, walaupun saya bukan pendukung Manchester Saya City. aja kan itu kan bersamaan itu kan ditayanginnya teh pindah-pindah remote. Mantau Terus waktu Sunderland sama MU udahan langsung aja balikin sama City. Kebetulan pas gol itu ya udah. Nah, sejak saat itu City menjadi klub yang lumayan diperhitungkan ya di Liga Inggris dan bahkan di Eropa. Ya dari situ agak lumayan sih, dari pemain kan lumayan ke City tambah bagus, terus dari prestasinya juga kan dari situ kan Liga Inggris, FA mulai dapat naik lah. juara gitu ya. Nah, dari sekarang champion juga ada peningkatan kadang-kadang. Champion naik tapi cuma sampai semifinal ya. Tapi mudah-mudahan lah ya. Amin. Sekarang kan berhubung leg pertamanya menang 1-2 di Bernabeu ya. Mungkin menjadi istilahnya sudah menampakkan satu kaki lah di babak selanjutnya. Nah, tapi ini Madrid, Bang. Iya Madrid, karena Barca juga waktu itu sempat ngebales, lawan apa ya? Yang 6 golin 6 jadinya ngebalikin PSG ya. Iya, PSG itu kan mustahil. Dan bola itu sebenarnya bundar itu gitu. 5-0 jadi 6. Jadi 6. Iya. Ini kan cuma 2-1 jadi rawan. Ngomong-ngomong tentang Liga Champions nih, balik lagi ke topik awal kita tentang babak leg kedua 16 besar Liga Champions. Ini kira-kira ngomongin City dulu nih. Performa City tuh di musim ini kan bisa dibilang terseok-seok, enggak juga posisi 2 sih gitu. Tapi punya kompetitornya juga lagi gila-gilanya juga kan. Itu menurut Akang sendiri gimana sih musim ini? Ya musim ini, khusus musim ini sih faktor utamanya itu pemain belakang. Back Back tengah. Badai cedera ya berarti. Badai cedera terus kan
si backupnya itu kan gelandang bertahan kan Fernandinho dipaksain itu. Dipaksa jadi back tengah ya. Bukan posisi aslinya betul, kan. betul. Makanya kebanyakan kesalahan di situ sih. Otamendi aja yang sekelas back senior banyak melakukan blunder. Jadi bisa dibilang mungkin faktor utamanya bukan di pelatih tapi Pep Guardiola kan. Itu mah udah jago lah. Tapi memang berarti karena ya emang lagi keberuntung aja kali ya musim ini ya. Faktor utamanya baik. Terus kan company kan sosok company itu yang hilang. Udah selesai berarti. Sosok company udah nggak ada yang bisa gantiin sosok sekarisma company terus sesolid lah di belakang company gitu. Untuk tim sekelas City juga kalau misalkan cuman juara Carabao Cup kan ya dengan materi sewah ini kan dan kompetitornya juga pakai lapis 2. Iya benar. Pemain cadangan tapi Carabao itu bukan tolak ukur buat saya. Bukan buat City, jadi cuman hiburan banget juga ya berarti. Buat selingan lah ibaratnya. Nah, ngomongin tentang leg kedua nih. Ya. Leg kedua Manchester City menang di Bernabeu 1-2. Untuk ukuran Real Madrid yang sekembalinya Zinedine Zidane setelah 2017 dan ada Lopeteguinya masuk, terus ada Solari kalau nggak salah. Oh iya, di tim manajemen. Iya, tim manajemennya udah pergantian pelatih 2 kali nih. Dipanggil lagi Zidane. Dan menurut saya Madrid itu yang era Zidane sekarang benar-benar ngeset tim pertahanannya diperhitungkan gitu. Melawan City yang penyerangannya yang paling tajam gitu. Memang kan gol sama assist juga menang City lah dari tim mana juga kan. Nah, itu kira-kira gimana nih untuk prediksi leg kedua nih? Utamanya ya ini motivasi Madrid itu kan kemarin juara Liga betul, nih. Itu pasti motivasi dia pengen ngawinin ibaratnya lah. Pengen ngawinin ibaratnya itu motivasi pertama. Terus motivasi kedua kerugian buat City sebenarnya. Di kandang, pressure ya. Di kandang tanpa ada penonton. Kan? Betul. Sedangkan waktu di Bernabeu kan itu full lah, full capacity. Berarti itu kan merupakan kerugian juga buat City, keuntungan buat Madrid juga. Dari mental juga berbeda, harus mempertahankan. Nah, jadi bertahan itu lebih berat daripada menyerang sebenarnya ya. Benar. Apalagi Manchester sendiri juga lagi agak kelabakan nih untuk di sektor pertahanan sendiri. Jadi emang faktor utama musim ini sih. Tapi optimis nggak sih kan? Harus optimis ya. Soalnya meskipun belakang agak sekarang ada susah, tapi tengah sama depan insya Allah. Jadi pertahanan terbaik adalah menyerang. Itu. Berarti benar harus menyerang terus. Iya. Tapi kalau berapa poin sih sekarang City? Apanya? Klasmen 2 berhasil meraih 80 berapa ya? 80 sekian, tapi sama Liverpool cukup jauh juga ya. Itu jauh banget sih. Tapi beda sama musim kemarin kan? Betul. Sampai sepoin bedanya kan nggak. Juara ya tahun kemarin, tapi pepet-pepetan terus ya. Itu kan ramenya. Deg-degannya sampai akhir berarti kan ya. Bener. Kalau sekarang jauh banget ya gitu. Margin selisih golnya itu, selisih poinnya. Kalau gol kan menang City. Karena tengah sama depan emang solid lah. Betul. Ya, Aguero, ada Sterling. Aguero nggak main kayaknya buat. Nah, ngomongin Aguero nih. Kan tadi dibilang pertahanan terbaik City adalah menyerang. Dan ketika ujung tombaknya tidak bisa main nih, kira-kira pengganti yang nggak dibilang sepadan juga nggak, tapi yang mendekati lah. Kira-kira siapa nih? Kalau secara di tim City emang nggak ada lagi selain Jesus. Satu-satunya pilihan opsi itu, kecuali pakai false nine itu kan. Betul. Waktu Sterling yang masuk kayak gitu kan. Tapi susah sih di Champion kayak gitu. Tapi formula yang kemarin kan emang bagus. Waktu di Bernabeu kan si Jesus bisa nyetak gol. Dan lagi yang menakodai Manchester City ini ahlinya false nine. Pep Guardiola menerapkan itu di Barcelona dan berhasil dengan. Tapi kalau nggak urgent banget sih. Tapi kan masih ada Jesus ya. Iya sih. Mudah-mudahan. Saya bukan pendukung Manchester City juga, tapi mudah-mudahan pertandingan nanti tanggal 8 ya. Tanggal 8 nanti Jumat bisa menyuguhkan pertandingan yang menarik dan dengan tensi yang tinggi gitu. Pasti soalnya itu kan Madrid lah ibaratnya, gengsi Madrid kan. City juga mudah-mudahan. City juga kan berambisinya karena FA gagal. Apalagi gitu ya satu-satunya. Gak ada beban. Betul. FA nggak ada, Liga udah lepas, maksudnya kan. Ya harapan satu-satunya UCL. Champions harga mati ya berarti ya. Ya, kalau bisa gitu harga mati.
dan semoga nggak sampai semifinal. Kan mentoknya prestasi Manchester City sampai semifinal doang ya. Mentoknya kan 2 kali tuh. gagalnya di semifinal. Dan ketemunya Madrid sama Tottenham. Madrid sama Spurs ya. Spurs. Itu kan Madrid lagi bagus-bagusnya lagi ada Ronaldo kan. Ya, kalau ngomongin Madridnya juga nih, menurut analisa saya nih, Madrid sekarang ini terlihat agak jadi lebih kompak gitu walaupun sepeninggalan Ronaldo. Karisma Zidane. Betul, dengan karisma Zidane dan nggak ada bintang. Sepeninggalan Ronaldo tuh ya Ronaldo, walaupun di samping Ronaldo menjadi kunci untuk beberapa gelar yang didapatkan oleh Real Madrid, tapi jadi begitu superior karena jadi kalau di Madrid sekarang ini tidak ada bintang, jadi semuanya terlihat lebih kompak dengan pemain-pemain mudanya sih sebenarnya kalau saya lihat ya. Malah itu menjadi poin bagus menurut saya. Betul. Soalnya nggak tertuput sama satu pemain. Betul, jadi lebih kompak lebih cair lah ibaratnya gitu. gitu. Jadi nggak ada canggung-canggungan ya. Sebenarnya ya. Ya sama kayak di City juga kayak gitu sih sebenarnya, nggak ada lah yang menonjol ibaratnya. Aguero? Enggak. Aguero dicadangin kadang ditarik babak kedua ditarik kadang, nggak ada istimewa di City. Jadi sama lah semua pemain bintang Manchester City gimana? Nih, kira-kira ini leg 2 nanti ada faktor penentu nggak, pemain kunci nih? Pemain kunci. Kira-kira yang jadi pemecah kebuntuan atau ya nggak ada lain nggak De ada Bruyne? bukan. Iya itu. De Bruyne ya? City, KDB udah. Kuncinya. Nomor 1. Silva di Silva Bernabeu. udah jarang main juga. Main ya? Main nanti Silva. Musim sekarang terakhir mau pindah dari City. KDB kan kemarin waktu di Bernabeu 1 gol 1 assist. Ya. Mau bukti apa lagi kan? Gitu. Dia yang paling utama kan pemain. Selain mungkin ya ujung tombak lah ibaratnya Jesus sendirian kan. Tuh. Itu yang bisa menentukan. Disupport sama flank dari yang cepat lah ya. Sterling sama di kanan tuh Mahrez, kadang bisa Bernardo Silva ya. Ya kurang lebih permainan City sebenarnya tidak buruk, cuman memang agak kurang beruntung aja sih musim ini berarti dengan segala yang terjadi ya. Itu emang susah diprediksi sih, kadang kan badai cedera itu siapa yang mau sih sekelas Pep, siapa yang mau juga lah badai cedera gitu menimpa back-backnya, apalagi kan back itu vital banget ibaratnya gitu. Walaupun sebenarnya back Manchester City ini level kelas 1 juga sebenarnya ya. Semua bisa dibilang kayak gitu, Laporte. Iya benar-benar. Cuman kan siapa pemain sih yang mau cedera gitu, pelatih juga siapa yang mau gitu kan. Nah, itu juga yang jadi kendala musim ini. Untuk mengantisipasi nih terjadi lagi di musim berikutnya, musim ini. Iya. Siapa sih kira-kira yang harus dibeli gitu untuk mengantisipasi badai cedera nanti datang lagi sulit, yang cocok untuk City gitu. Sulit kalau nyebut nama sih, tapi yang sektor yang paling harus dibenahi ya itu back tengah. Pertahanan ya berarti. Pertahanan. Kalau nyebut nama susah juga sih. Di samping kemarin kan banyak yang rumornya Koulibaly. Tapi menurut kami fans gitu ada jangka sebenarnya. Mungkin di Liga Italia bagus lah misalnya gitu. Tapi kan ada jangka panjangnya, si Koulibaly itu ibaratnya udah senior lah, udah mau uzur ibaratnya gitu kan. Masih banyak yang muda-muda. Si Pep lah jago ibaratnya lah. Pep paling tahu lah ya untuk orbitin pemain-pemain muda mah ya. Nah, kita percaya sama Pep juga. Kira-kira ini nih. Prediksi pertandingan nanti kira-kira berapa? Skornya? Kalau skor sih nggak akan jauh sih, paling tipis kayak di Bernabeu lah. 2-1 juga? 2-1 juga lah. Iya. Kalau saya prediksi sebagai... Tapi kalau dilihat kalah 1-0 juga kita lolos. Tetap lolos ya makanya. Ya kan. Tapi kita optimis tetap menang di kandang lagi kan. Kandang lah iya. Optimis. Soalnya nggak ada beban, nothing tulus lah gitu mainnya. Nothing tulus. Tapi beban lebih ada di City sebenarnya tetap ya. Secara mental, karena pasti Real Madrid sebenarnya ada kekurangannya karena ditinggal Ramos. Leg 1 Sergio Ramos kartu merah kan. Itu keuntungan sangat besar dibilang untuk City. Tapi kan di Etihad juga kan kerugian juga sebenarnya, nggak ada supporter lah. Tapi ngelihat permainan pasti cair sebenarnya.
kedua tim ini bagus gitu lah. Kayak di Bernabeu kemarin kan permainan enak dilihat itu nggak ada istilahnya nggak ada negatif football, nggak ada di situ, pemain-pemain menyerang semua ibaratnya kan. Betul. Iya berarti. Karena Pep ngelawan Zidane gitu kan ya, pemain-pemain yang dua pelatih fenomenal ibaratnya lah. Yang alirannya menyerang nggak kayak. Nggak ada negatif football lah. Tidak ada menyindir klub lain yang parkir bus saya. Jadi bukan parkir negatif aja. Negatif football lah gitu. Jadi yang lebih halus ya. Ya kita lihat pertandingan nanti tanggal 8 siapapun yang menang. Kalau saya pribadi sih pengennya ngelihat City maju sebenarnya karena bosan juga ya Real Madrid di Champions teh loba teuing gitu. Jadi mudah-mudahan emang champion ini unik kan saya. Gimana? Uniknya gini, faktor di liga nggak akan ke bawah ke champion biasanya. Betul. Ya, betul. Yang di liganya bagus kadang-kadang di championnya melempem. Makanya UCL ini unik sebenarnya. Semua faktor itu harus dipertimbangkan. Betul. Faktor mental, faktor histori kadang-kadang kan. Betul. Yang sering digebor-geborkan fans lain gitu. Jadi faktor histori itu nggak ada City histori ya. Dan histori juga menjadi nilai penambahan mental yang lebih nambah ya berarti ya. Tapi kan kita harusnya membuat histori, bukan mengenang histori. Manchester City semoga yang terbaik lah untuk Manchester City ya. Mungkin saatnya ini. Saatnya karena target yang harus dicapai musim ini untuk pengobat atas segala kejadian yang terjadi bakal membayar nggak sih kalau juara Champions? Wah itu mah udah lebih-lebih lah, lebih dari 2012 itu, 2012. Bisa jadi lebih. Ini karena pertandingan antar benua ini ya. Wah ini bergengsinya antar negara ya, Eropa gitu ya. Apalagi City kan emang lagi diserang ibaratnya sekarang. Betul. Diserang di mana-mana, di Eropa diserang, di domestik pun diserang City juga. Sekarang waktunya buat membuktikan sebenarnya. Kalau sampai juara wah itu udah tim zolim yang juara. yang dizolimi itu biasanya. Jadi bisa membuktikan Gitu. Ya, semoga Manchester City bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih Kang atas waktunya. Siap. Kita sudah sampai di akhir acara. Kita ketemu lagi minggu depan dengan pembahasan sepak bola yang terkini tentang dunia sepak bola internasional. Sampai jumpa, saya Harley. Salam Tribun Jabar.